senang, perasaannya happy. Ada juga orang yang perasaannya bersuka cita begitu ya, karena dapat kesedihan yang mendalam. Oke, boleh lah ya. Baik, ada juga yang bilang perasaan itu adalah kalau kita dapat undian misalnya, kita langsung bersuka cita gitu ya, dapat undian, menang lotre, menang arisan gitu ya. Bapak Ibu ya, ya kita bisa merasakan perasaan senang, happy. Tapi sekali lagi, lonely juga merupakan salah satu bagian dari perasaan kita sebagai manusia ya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya maupun orang tidak percaya, pasti mengalami yang namanya lonely begitu ya, lonely. Nah, lonely itu adalah perasaan sedih begitu ya, sedih, bisa menangis, biasanya diekspresikan dengan menangis. Ada juga yang diekspresikan dengan galau begitu ya, merasakan galau berhari-hari karena putus cinta begitu, ditinggalkan oleh pacarnya misalnya begitu ya. Merasa sedih atau kehilangan orang yang kita cintai, orang yang misalnya sebagai kita punya orang tua begitu ya, lalu dipanggil Tuhan, kita merasa sedih begitu ya, merasa sedih. Atau apapun lah ya, mungkin dalam kehidupan kita ada seseorang melukai atau mengecewakan kita pasti mengalami yang namanya perasaan sedih begitu. Kok dia tega banget sih sama saya gitu ya, kok dia sangat kasar, kok dia sangat tidak berperasaan, bahkan kita bilang tidak berperi kemanusiaan begitu ya. Jadi itu salah satu perasaan lonely. Yang berikutnya adalah lonely itu adalah sebuah perasaan hopeless. Hopeless itu adalah ya betul tadi, kesedihan yang mendalam ya, mendalam sekali. Hopeless itu adalah orang yang kehilangan harapan. Ya, ada orang banyak sekali dalam kita temukan orang-orang yang kehilangan harapan. Dia nggak punya kehilangan harapan akan masa depan, kehilangan harapan akan hidupnya, kehilangan harapan tentang hari esok, dia kehilangan harapan tentang pekerjaan, kehilangan harapan tentang keluarganya gitu ya. Ini pasti keluarga itu sudah di ujung tanduk, nggak bisa diselamatkan lagi, sudah nggak ada harapan. Bahkan harapan untuk hidup saja seringkali kita kehilangan harapan itu begitu ya. Itu lonely. Kemudian lonely itu juga sebuah perasaan tidak punya tujuan ya, tidak punya tujuan ya. Saya nggak tahu saya mau hidup untuk apa begitu, tidak punya tujuan hidup. Saya nggak mengerti harus bagaimana, nggak tahu lah, intinya saya nggak punya tujuan. Kalau ditanya kamu mau kemana gitu, ya nggak tahu, yang penting jalan aja gitu loh, nggak jelas mau kemananya gitu, yang penting jalan aja, di ujungnya ke laut pun dia jalan aja gitu ya teman-teman ya. Makanya misalnya kayak kita ketemukan yang ODGJ ya, yang nggak punya tujuan hidup begitu ya, jalan kemana, keliling aja gitu ya, yang nggak punya tujuan hidup gitu ya, perasaan lonely gitu ya. Dia nggak jelas dia mau ngapain, sehingga dalam kehidupannya ya dia nggak bisa melakukan apapun begitu ya, karena nggak punya tujuan, nggak punya passion, nggak punya planning, nggak punya rencana begitu ya. Dan mungkin saja orang-orang yang tidak memiliki tujuan ini mungkin karena mereka dulu mungkin pernah tujuan hidup, mereka punya tujuan hidup, tapi karena mungkin kegagalan demi kegagalan mereka alami begitu ya dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi sudahlah, mengapa buat tujuan hidup, buktinya juga nggak terjadi apa-apa. Nggak Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak mendengarkan, Tuhan nggak kabulkan misalnya. Kemudian perasaan lonely adalah perasaan low down begitu ya, mengalami saya sedang berasa di fase terendah dalam kehidupanku begitu ya, perasaan down, semua kayaknya duniaku menjadi runtuh begitu ya. Makanya kalau kita ketemu ya teman-teman, Bapak Ibu semua, orang-orang yang sedang lonely ini, misalnya orang-orang yang sedang mengalami masalah begitu yang berat, sedang ya misalnya kalau anak-anak muda zaman sekarang itu putus dengan pacarnya begitu ya, ditinggalkan, itu mengalami perasaan yang down. Down itu adalah dimana merupakan perasaan titik terendah dalam kehidupannya. Udah sedih ya, semua komplit di situ ya. Sedih ada, hopeless ada, begitu ya. Teman-teman, Bapak dan Ibu, tidak punya tujuan hidup, ya. Jadi itu perasaan yang down, dimana titik terendah dalam kehidupan kita, teman-teman. Nah, nanti coba dicek apakah teman-teman pagi hari ini sedang
lonely nggak ya, gitu ya, sedang lonely, sedang hopeless nggak? Kalau kamu sedang berada dalam titik hopeless begitu ya, berarti kamu sedang di fase di mana sedang mengalami yang namanya lonely, ya, kesendirian dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa lonely itu adalah sebuah perasaan kesepian, gitu ya, sepi, ya, kesepian. Makanya saya bilang kadang-kadang kita berada di lingkungan, di tempat di mana orang banyak, tapi kita merasa sepi gitu loh, merasa sendiri, kesepian. Gak ada sepertinya, bukan gak ada yang memperhatikan, ada yang memperhatikan, ada yang peduli, ada yang caring dengan kamu, dengan dia begitu ya, Bapak dan Ibu. Tapi karena ini perasaannya adalah perasa sepi. Ya, kayaknya, aduh ngapa-ngapain juga, udahlah, gak ada gairah hidup begitu ya, kesepian. Nah, jadi ini komplit ya, perasaan lonely ini sangat komplit sekali bagi orang yang mengalaminya. Dia sedang berada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Jadi di dalam perasaan lonely itu sekali lagi bahwa ada kesedihan yang paling mendalam begitu ya, ada kehilangan harapan, hopeless begitu. Kemudian perasaan tidak punya tujuan hidup, mau ngapain juga nggak punya gairah, nggak punya semangat lagi gitu ya. Sedang mengalami fase perasaan down dalam kehidupannya gitu ya, bingung mau ngapain dan sebagainya begitu ya. Sedang mengalami kesepian yang begitu mendalam, meskipun di tengah-tengah orang banyak, di tengah-tengah undangan kita datang di pesta pernikahan misalnya, orang semua kan ramai di sana gitu ya, tidak ada nggak ramai, tapi kita selalu merasa sepi sendiri ya, kita selalu merasa sepi gitu ya. Jadi di rumah anak-anak ramai begitu ya, semua orang happy, tapi kita sendiri yang tidak happy gitu ya, wajahnya murung begitu ya. Kayak ini kenapa ya, kurang minum obat atau gimana gitu ya. Nah kadang-kadang memang ada orang yang mengerti, ada orang yang nggak mengerti begitu ya. Nah jadi saya mau bilang Bapak Ibu bahwa perasaan lonely itu bisa berujung baik jika diserahkan kepada Allah. Namun jika di tangan setan gitu ya, di tangan setan atau di tangan iblis, dan kita nggak mau mencegahnya, kita nggak mau mengatasinya, itu akan berakhir dengan sangat fatal begitu ya. Makanya ada orang-orang yang kita lihat misalnya membuat satu keputusan, ya udahlah saya mau mengakhiri hidup saja gitu ya, saya mau mengakhiri hidup, nggak kuat dengan tekanan gitu ya, saya mau mengakhiri hidup, mau gantung diri di itu ya, di pohon terong. Nah gitu ya, nggak mungkin sih, yang akan terjadi juga gitu ya. Ya udah saya mau minum obat tikus gitu ya. Ada yang melakukannya. Ada saya mau minum apa namanya, buat alat pembersih lantai gitu ya. Jadi bahkan kadang-kadang ada orang yang memutuskan misalnya ya thank you begitu ya, menjadi ODGJ, menjadi stres begitu ya, karena perasaan lonely begitu ya, perasaan lonely. Makanya kadang-kadang kita ketemu ya, ada orang yang kita ajak ngobrol tapi kok rasanya nggak nyambung ya, kok rasanya nggak connect dengan kita, kita ngomong apa dia jawabnya apa, ya sedang lonely gitu ya. Orang-orang yang model begini saudara-saudara nggak akan ada sukacita dalam hidupnya gitu ya. Dan saya berdoa teman-teman semua yang ya shalom, Bu Tresia yang join live saya pagi hari ini adalah bukan orang-orang yang lonely begitu ya, tapi orang-orang yang optimis, orang-orang yang bersemangat dalam hidup. Amin, amin ya. Kalau sedang lonely, ketika saya sedang lonely aja gitu ya. Oke. Nah, alasan seseorang mengalami lonely ini teman-teman, yaitu alasannya adalah perasaan kesendirian gitu ya. Alasannya merasa sendiri ya, meskipun sekali lagi berada di tengah-tengah banyak orang ya, di tengah-tengah lingkungan banyak orang, tapi selalu merasa sendiri. Kemudian yang kedua adalah mengapa seseorang bisa mengalami lonely begitu ya, karena mungkin dia ditolak oleh oleh teman-temannya, ditolak oleh lingkungannya, bahkan merasa ditolak oleh keluarganya begitu ya, ditolak oleh istri, tertolak pada anak-anak, ditolak oleh suami begitu ya. Jadi akan mengalami penolakan demi penolakan begitu ya. Orang nggak terima dia, orang nggak respect, orang nggak ada yang mau mengatakan, oh iya kamu keren ya, kamu sekarang makin cantik aja ya,
kamu sekarang makin ganteng aja ya, kamu sekarang luar biasa, kamu bertumbuh di dalam iman, nggak ada yang mengapresiasi dia, kamu semakin hari-hari demi hari saya memperhatikan kamu semakin bertumbuh ya dalam Tuhan begitu ya. Nggak ada yang mengapresiasi, jadi mengalami penolakan yang begitu besar begitu ya. Kalau misalnya dia bergabung di sebuah komunitas, misalnya sedang ngobrol teman-temannya begitu ya, teman-temannya ketika dia datang, teman-temannya menghindari dia gitu. Nggak ada yang lain diajak ngobrol, dia yang sendiri nggak diajak ngobrol begitu ya, dicuekin, tidak diperhatikan begitu ya. Jadi penolakan. Nah, penolakan ini bisa terjadi di mana saja Bapak dan Ibu. Di gereja pun kadang-kadang kita mengalami penolakan. Ada jemaat-jemaat yang tidak menerima kehadiran kita begitu ya, tidak nyaman begitu ya dengan keberadaan saudara dan saya. Ya, sekali lagi bisa dari teman, bisa dari orang tua, dari keluarga, dari suami, dari istri, dari anak-anak, atau kita sendiri juga memperlakukan penolakan terhadap anak-anak kita begitu ya. Jadi mari kita lihat bahwa ini dasar atau alasan seseorang mengalami perasaan lonely. Yang kemudian yang ketiga adalah seseorang mengalami lonely ketika dia ditinggalkan oleh anak-anak. Misalnya Bapak dan Ibu, ada masa-masa dalam kehidupan kita itu bahwa tidak selamanya kita bareng-bareng dengan anak-anak kita begitu ya. Ada fase di mana ketika mereka punya keluarga, mereka akan meninggalkan saudara dan saya, mereka akan bersatu dengan istrinya, dengan suaminya, lalu mereka punya rumah sendiri. Lalu biasanya orang tua yang tidak siap dengan keadaan yang seperti ini, atau misalnya bukan menikah tapi anak-anak mungkin pergi ke luar kota karena kuliah, karena ada pekerjaan atau apapun, jadi seringkali orang tua tinggal sendiri di rumah begitu ya. Jadi akhirnya apa? Orang tua ini akan mengalami perasaan lonely. Yang biasanya rame, biasanya ada yang yang manja-manja, biasanya ada yang riuh di rumah begitu ya. Tetapi ketika anak-anak sudah nggak ada di rumah lagi, dia akan mengalami perasaan lonely, ditinggalkan. Nah, dengan berbagai alasan tadi saya katakan, karena mungkin sekolah atau kerjaan atau karena merit begitu ya, meninggalkan rumah, jadi mengalami perasaan lonely. Nah, saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang punya anak-anak di sini harus mesti ready, siap ya. Suatu saat kamu gak selalu bersama dengan anak-anakmu begitu ya. Dan kalau nggak mau mengalami rasa lonely, maka dari sekarang persiapkan dirimu untuk siap untuk ditinggalkan begitu ya oleh keluarga kita atau oleh anak-anak kita. Jadi itu yang namanya lonely, ditinggalkan oleh anak-anak. Makanya kadang-kadang kita ketemukan orang tua kesepian di rumah begitu ya, hanya mereka berdua, melihat hanya suami, hanya istri ya, kakek nenek ya, mungkin juga mereka bosan. Lu lagi yang gua lihat gitu ya, ke kamar kamu lagi, ke dapur kamu lagi, ke ruang kamu lagi, di mana-mana kok wajahmu terus yang ada gitu ya. Gitu. Jadi mengalami perasaan lonely dalam kehidupannya begitu ya, karena ditinggalkan oleh anak-anak begitu ya. Kemudian ya disebabkan juga oleh karena misalnya ya tadi sudah saya katakan putus cinta ya, kehilangan sahabat. Nah, kita punya sahabat, teman-teman punya sahabat nggak? Punya teman dekat gitu ya. Teman dekat itu bukan cowok ya maksudnya, tapi sahabat, orang terdekat kita begitu ya. Kita orangnya adalah teman kita untuk curhat, yang peduli, yang memperhatikan, yang menasihati. Kita bisa ajak ngobrol. Ya kalau sedang sedang happy sih banyak teman ya, itu biasa lah ya. Tapi saya pernah bilang kan, teman yang sejati itu kamu akan temukan ketika kamu berada di titik terendah dalam hidupmu. Ya, kamu akan tahu mereka siapa sih teman atau sahabat yang sejati itu gitu ya. Jadi kita kadang-kadang kehilangan teman, entah itu karena misalnya dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia, atau karena misalnya kita pisah begitu ya, pisah karena pergi ke luar kota begitu ya, karena kerja dan sebagainya, banyak faktor lah ya. Jadi kehilangan teman ya, jadi merasa biasanya akan mengalami lonely, atau misalnya pasangan suami istri kehilangan istrinya. Kehilangan istrinya, ada bahasanya orang bilang bahwa separuh jiwaku pergi gitu ya, separuh jiwaku pergi. Jadi ini separuh jiwaku pergi, jadi rasanya nggak punya gairah hidup lagi gitu ya, nggak punya gairah hidup gitu, nggak punya semangat ketika ditinggal oleh suami, ditinggal oleh istri misalnya, separuh jiwaku pergi gitu ya. Nah, jadi akan mengalami perasaan lonely gitu ya. Sahabat meninggalkan kita, kita akan mengalami perasaan lonely.
kehilangan orang-orang yang kita kasihi, yang kita cintai. Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa karena kita merasa bosan, boring, jenuh dalam kehidupan kita, ya bangun tidur gitu lagi. Setiap hari kayaknya kehidupan kita berputar, bangun tidur jam 5, jam 6, jam 7 begitu ya. Makan, sarapan, atau apapun rutinitas kehidupan kita kayaknya menjenuhkan. Gak ada sesuatu yang baru gitu ya, gak ada sesuatu yang membuat kita membangkitkan semangat atau gairah hidup kita kembali begitu ya. Jadi kita bosan akan hidup, bosan akan rutinitas ya, bosan terhadap makanan kita kadang-kadang. Tapi kayaknya teman-teman gak pernah bosan makan nasi ya. Makanya meskipun kita makan roti, makanan apapun, tapi kayaknya kalau makan nasi nggak pernah bosan gitu ya. Kalau nggak makan nasi rasanya ada yang kurang dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi mengalami rasa bosan gitu ya. Saya nggak tahu teman-teman pernah sedang bosan juga ya saat ini atau enggak. Jadi saya mau bilang kalau sedang bosan itu akan mengakibatkan teman-teman akan merasa lonely begitu ya, sendiri, bosan sama pasangan nggak ya gitu ya. Bosan sama istri nggak, bosan sama apa suaminya nggak, aduh kamu gitu-gitu lagi, bangun tidur gitu ya setiap hari gitu ya, bangun tidur wajahmu kok makin hari makin menyebalkan ya gitu ya. Enggak, cuma jok saja gitu ya. Kemudian penyebab lainnya adalah karena penyakit begitu ya, penyakit merasa lonely, penyakit yang tidak kunjung sembuh-sembuh begitu ya, penyakit yang tidak pernah ketemu sudah ke dokter begitu, tapi kok rasanya dokter juga nggak tahu kenapa ya kamu sakit begini ya, saya juga nggak tahu penyebabnya apa, tapi sakit terus, sakit hati misalnya gitu ya. Enggak itu beda. Jadi akan mengalami perasaan lonely. Orang yang cancer misalnya bisa mengalami perasaan lonely. Orang yang apa namanya sakitnya divonis oleh dokter misalnya kamu sudah berada di titik terendah misalnya udah stadium 4, sudah nggak ada harapan lagi gitu ya kamu pasti mengalami yang namanya lonely. Atau kamu terus darah tinggi terus ya, isi olahraga ya, saya punya teman dulu olahraga ya gitu ya, lari gitu ya tapi darah tinggi terus gitu ya. Gitu ya. Jadi apa namanya ya gitulah ya. Saya nggak perlu lanjutkan itu ya. Jadi mengalami karena penyakit gitu ya, penyakit yang aneh-aneh terjadi ya. Kok saya usia makin lanjut begitu ya, makin berumur begitu, makin senior gitu ya, yang tadinya nggak ada penyakit yang aneh-aneh